Biasanya, sifat ini kebanyakan dimiliki oleh perempuan. Pada saat sang pasangan sedih, biasanya perempuan lebih peka. Dia biasanya akan duduk di sebelahnya, lalu meminta pasangan untuk bercerita padanya. Laki-laki itu tidak perlu mengatur, tidak perlu mengekang, cukup menuntun, mengajari, karena pasangan bisa belajar sendiri, dia bisa hidup mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya SB Production. Di video kali ini saya akan membahas tentang sikap-sikap laki-laki idaman. Sikap lelaki idaman yang pertama adalah menyadari untuk mengekspresikan perasaannya terhadap hal apapun. Seperti pada saat bahagia, dia tahu harus melakukan apa, pengen dimanja, tahu harusnya bagaimana, kalau sedih tahu akan melakukan apa, kalau capek bagaimana, pada saat bingung, atau pada saat dia membutuhkan bantuan, bahkan hanya sekedar membutuhkan dukungan. Sadar kalau dirinya itu lemah, tidak gengsi untuk meminta tolong, dan juga berterus terang. Dan itu semua bisa diungkapkan kepada orang lain. Sikap pertama ini bisa disederhanakan dengan istilah sifat jujur. Akan tetapi perbedaannya lebih spesifik, jujur terhadap perasaannya sendiri. Setelah itu, sikap lelaki idaman berikutnya adalah pandai merawat diri. Merawat diri di sini bukan hanya sekedar merawat diri secara jasmani, tapi juga merawat diri secara rohani. Artinya dia tahu bagaimana cara mengatur emosi negatifnya. Pada saat dia jenuh, dia tahu bagaimana cara membuat dirinya sendiri tenang, atau bahkan tahu bagaimana cara membahagiakan dirinya sendiri. Yang berarti ketika laki-laki ini bisa mengontrol diri dan jiwanya, maka ketika dia menjalin hubungan, dia tidak berniat untuk dirawat oleh pasangannya. Pada saat dia emosi, dia bisa menenangkan jiwanya sendiri. Bukan seperti pria di luaran sana yang banyak memposisikan pasangannya sebagai petugas pereda emosi negatifnya. Bukan seperti itu. Kalau lelaki idaman itu bisa merawat dirinya sendiri. Sifat yang ketiga adalah mampu memiliki rasa peduli atau memiliki sifat empati terhadap orang lain. Biasanya sifat ini kebanyakan dimiliki oleh perempuan. Pada saat sang pasangan sedih, biasanya perempuan lebih peka. Dia biasanya akan duduk di sebelahnya lalu meminta pasangan untuk bercerita padanya. Akan tetapi semakin kesini sikap ini digunakan oleh pria dan malah justru disalahgunakan. Akibatnya sikap ini dipandang buruk oleh sebagian wanita. Pada saat ada laki-laki yang memang benar-benar baik, dia murni tulus untuk berempati dan mau peduli, kerap kali malah diacuhkan. Dan tidak sedikit pula yang malah dicap buaya oleh para wanita. Padahal belum tentu juga. Rasa empati dan rasa peduli ini juga bisa dilatih dengan sering-sering bertanya seperti ini. Kamu ada apa? Cerita dong sama aku. Maaf loh, aku gak tahu kalau kamu mengalami hal seperti itu. Cerita lagi dong, kenapa sih kok bisa seperti itu? Sejak kapan itu kejadiannya? Perasaan kamu kayak gimana? Gak enak ya di posisi itu ya. Coba kau ada di situ waktu itu sama kamu ya. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan tadi sering diucapkan atas dasar kepedulian dan rasa empati, maka lelaki tadi sudah mengantongi satu modal sifat lelaki idaman. Selanjutnya sikap yang keempat, yakni sikap senang menyimak dan mau mendengarkan. Yang mempunyai sifat ini, sebagian diantaranya adalah golongan orang-orang penyabar. Selain sabar, orang-orang yang senang menyimak dan gemar mendengarkan lebih bijak dan lebih hangat ketimbang orang-orang lain yang tidak memiliki sifat ini. Sifat gemar mendengar dan senang menyimak ini biasanya dibarengi dengan tipe orang yang suka bercerita juga, dan secara tidak langsung mempunyai
rasa peduli yang cukup tinggi dan memiliki kesinambungan dengan sifat-sifat sebelumnya tadi. Setelah itu ada juga sikap-sikap yang dimiliki oleh laki-laki idaman. Nomor 5 yakni terbuka, mau dikoreksi, mau belajar, mau dievaluasi. Contoh sederhananya kayak gini, ketika dia tidak tahu, dia akan bilang tidak tahu. Tidak malu untuk mengaku tidak tahu. Kalau dia salah, dia menyadari kesalahannya, mau juga untuk disalahkan. Kemudian setelah diketahui kesalahannya, dia juga mau belajar, mau dikoreksi dan dicari solusi agar di kemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kali. Cara mudah untuk memiliki sifat ini itu sebenarnya cukup sering-sering aja bilang kayak gini, oh aku salah ya, jadi aku mesti gimana, salahku di mana, tapi aku susah kayak gitu, mudahnya seperti apa, kamu mau mengajariku, kayak gitu. Jadi kalau laki-laki sudah mau untuk disalahkan, mau dikoreksi, mau dituntun, dia secara tidak langsung sudah mengantongi satu modal sifat lelaki idaman. Sikap berikutnya adalah menghormati batasan dan menghargai keberadaan orang lain. Biasanya kalau sudah mempunyai pasangan, dia tidak posesif, dia tidak mengatur seluruh kehidupan pasangannya ini atau itu atau segala macamnya. Merasa tidak merajai kehidupan pasangannya sehingga tidak menuntut macam-macam. Apalagi sampai menyuruh-nyuruh pasangan atau memberikan tugas utama untuk membuat dirinya senang, dipaksa melayani hingga merawat dirinya. Itu bukan sifat laki-laki idaman. Sifat-sifat ini memang belum sepenuhnya saya miliki, tapi saya mengajak laki-laki di luar sana agar mau belajar terhadap sikap-sikap tadi, terlebih pada pasangannya. Mulai dari sadar terhadap perasaannya sendiri, pandai merawat diri, mampu peduli dan mempunyai rasa empati, senang menyimak dan gemar mendengar, terbuka, mau belajar, mau dikoreksi, agar para pasangan ketika meminta waktu untuk sendiri atau bisa disebut dengan istilah me time, kita para laki-laki bisa memaklumi dan malah kalau lebih baik itu bertanya kapan waktu me time-nya itu selesai. Biarkan saja pasangan untuk menikmati waktunya sendiri. Entah itu digunakan untuk bermain, menenangkan diri dengan cara menonton film misalnya, atau bahkan sekedar tidur. Biarkan saja, tidak apa-apa. Laki-laki itu tidak perlu mengatur, tidak perlu mengekang, cukup menuntun, mengajari, karena pasangan bisa belajar sendiri, dia bisa hidup mandiri. Biarkan pasangan untuk bebas, berikan ruang, karena sebelum dia bertemu dengan laki-laki, para perempuan ini sudah bisa bertahan hidup kok. Kenapa malah jadi ribet setelah ketemu pria yang katanya pasangan, malah ujungnya seperti itu. Sikap selanjutnya ini sikap yang cukup rumit, yaitu disiplin dalam komitmen dan disiplin dalam kesulitan. Karena rata-rata pria itu biasanya hanya mencari pengalaman dan mencari prestasi. Makanya ketika pendekatan itu biasanya berjuang mati-matian. Usahanya untuk mendapatkan itu benar-benar dia kerahkan semuanya. Namun begitu sudah mendapatkan perempuan yang diincarnya, biasanya kedisiplinannya itu mulai menurun. Dipercaya atau enggak? Apalagi kalau sudah muncul rasa bosan atau susah dalam sebuah hubungan. Mungkin juga banyak tantangan dan masalah pada saat menghadapi hubungan. Akhirnya apa? Akhirnya para pria itu malah santai, malah merasa acuh kepada hubungannya dan merasa nggak peduli dengan hubungan yang sudah terjalin, atau malah nggak merawat dengan baik dan benar hubungannya itu. Jadi nanti malah yang berjuang dan bekerja keras itu malah pihak perempuan untuk mempertahankan hubungan dan pasangan. Saya sebenarnya kasihan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan seperti ini. Jika ini dilakukan terus-menerus dan berharap pasangannya akan berubah dan sadar atas perjuangan dari sang perempuan ini tadi, menurut saya itu sebuah kesalahan besar.
Kalau tidak muncul sebuah ketegasan dan pengambilan sikap, ya sudah, saya yakin pasangan itu akan begitu seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya terhadap teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tunggu juga video-video berikutnya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.